Ini sangat lucu sekali ya, ketika Presiden Joko Widodo menuai pujian di dunia. Bahkan yang kemarin profesor dari Singapura memuji bahwa Presiden Joko Widodo jenius. Tetapi menurut Rocky Gerung, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang gagal di segala bidang. Kemungkinan jika saya balik bertanya, gagalnya yang gimana? Kemungkinan Rocky Gerung pasti akan bingung. Ya paling sudah kelihatan lah, paling yang gagal yaitu apa itu TKA dari Cina, kemungkinan apa itu isu PKI dan lain sebagainya. Kemungkinan ya itu aja serangannya. Padahal jika Rocky Gerung melihat kinerja Presiden Joko Widodo ya sangat memuaskan lah. Ya paling siapa itu Rocky Gerung paling cuma menilai ya utangnya membengkak, apa itu TKA Cina, ya itu adalah apa itu kritikan yang aneh. Tetapi Rocky Gerung pada waktu itu menanggapi dari profesor Singapura. Seharusnya profesor tersebut melakukan riset. Bahkan Rocky Gerung membandingkan dengan riset dari Australia dan Amerika kalau nggak salah, bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden yang gagal di segala bidang. Nah, tetapi PM Malaysia bahkan memuji Presiden Joko Widodo, bahwa Presiden Joko Widodo adalah salah satu panutan pemimpin dunia saat ini. Wow, panutan dunia loh bro, sangat keren loh. PM Australia bahkan memuji seperti itu. Tetapi beda ya dengan Rocky Gerung. Dan juga dari Amerika, bahwa juga Presiden Joe Biden bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan terhadap virus yang melanda di negeri Amerika yang dipimpin oleh Joe Biden tersebut. Kurang apa coba? Tetapi ya di mata Rocky Gerung ya tetap aja lah, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang gagal total, gagal segala bidang dan lain sebagainya. Ya kita abaikan lah Rocky Gerung. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rocky Gerung gak terima Jokowi dipuji profesor Singapura, malah kaget lihat fakta ini. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pujian yang disampaikan Profesor National University of Singapore Kishore Mahbubani terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam artikel berjudul The Genius of Jokowi yang diterbitkan Project Syndicate, Kishore menyebut Jokowi seorang tokoh yang sangat jenius. Menurut Rocky, untuk memuji seorang Kishore sebagai profesor baiknya melakukan riset terlebih dahulu, bukan hanya memuji berdasarkan wawancara. Jadi harusnya kan dia Kishore bikin riset, tapi saya baca dia cuman wawancara doang gitu dengan presiden, atau bahkan email-emailan, ujarnya melalui kanal YouTube Rocky Gerung official Jumat 8 Oktober 2021. Ya pastilah, presiden tunjukkan kejeniusannya tuh, imbuhnya. Kishore sebaiknya melakukan riset dan membandingkannya dengan riset dari Australia dan Amerika. Kan mestinya sebagai analis dari Singapura ini melakukan riset dengan perbandingan apa yang diriset di Australia, apa di Amerika, tuturnya. Sebab melalui riset Australia dan Amerika, Jokowi disebutkan gagal dalam semua bidang. Seluruh analis dunia terutama Australia dan Amerika memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi gagal dalam semua hal, sambungnya. Oleh karena itu, Rocky heran sebab tiba-tiba ada profesor secara sugestif menyebut Jokowi berhasil. Justru pujian ini dinilai akademisi ini sebagai hal memalukan bagi rakyat. Kita sebagai rakyat justru yang malu tuh, mengapa ada profesor yang seolah-olah kayak buzzer doang, ungkapnya. Selain itu, tidak masuk akal pula seorang profesor memberikan pujian berlebih. Kan gak masuk akal kalau tiba-tiba pujian itu berlebih. Kalau pujiannya standar-standar juga masih masuk akal, terangnya. Ini jenius dalam soal ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi bertumbuh 10% dan meroket. Jenius dalam demokrasi, meninggalkan keterbelahan bangsa. Apa jenius tuh bangsa yang sampai sekarang masih terbelah, tambahnya. Sehingga Rocky menyimpulkan bahwa profesor itu sebagai guru besar otak kecil. Jadi ini profesor yang ocil juga, guru besar dengan otak ocil juga, pungkasnya. Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull memuji kesuksesan Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinan negara multikultural seperti Indonesia.
Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya saat bertemu dengan para pelajar yang tergabung dalam Outstanding Youth for the World di Exhibition Hall International Convention Center, Sydney pada Sabtu 17 Maret 2018 yang lalu. Berdiri di samping saya adalah seorang presiden yang sukses merawat keberagaman di negaranya dan mewujudkan kepemimpinan di Indonesia yang bisa saya katakan perpaduan antara demokrasi, Islam, dan moderasi. Beliau adalah salah satu panutan pemimpin dunia saat ini, ucap Turnbull. Seperti dilansir laman seknet.co.id pada Minggu 18 Maret 2018 yang lalu. Turnbull juga mengatakan bahwa Indonesia dan Australia merupakan negara yang sama-sama disatukan oleh nilai-nilai politik, kebebasan demokrasi, dan saling menghormati. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden dan PM Australia menyempatkan bertemu para pelajar tersebut di tengah kesibukannya menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Australia Special Summit 2018. Jadi mengapa Perdana Menteri Australia dan saya sendiri Presiden Indonesia bertemu Anda hari ini di tengah jadwal KTT ASEAN Australia yang sibuk? Karena Anda adalah masa depan dan suatu hari Anda akan memimpin dunia, kata Presiden dalam sambutannya. Presiden mengatakan bahwa Indonesia dan Australia keduanya adalah negara multikultural. Oleh karena itu, Presiden berharap generasi muda bisa mengadopsi nilai-nilai toleransi dan kedamaian. Menjadi masyarakat yang beragam itu indah. Ini akan menjadi indah jika kita semua saling menghormati. Saya harap dari usia muda Anda mengadopsi nilai-nilai toleransi dan kedamaian, lanjutnya. Selepas kedua pemimpin negara memberikan sambutannya, para pelajar kemudian menjabat tangan dan memperkenalkan diri serta berfoto bersama Presiden Jokowi dan PM Turnbull. Outstanding Youth for the World merupakan program yang diperuntukkan bagi generasi muda Indonesia berprestasi untuk dapat memiliki kesempatan berperan dalam mendukung kegiatan promosi dan peningkatan citra Indonesia di luar negeri. Kementerian Luar Negeri melaksanakan program OYTW 2018 dengan melibatkan para pemuda Indonesia berprestasi dalam bidang keagamaan untuk melakukan kegiatan dialog antar agama, interfaith dialog. Keterlibatan pemuda dalam dialog antar agama merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus menumbuh kembangkan para calon pemimpin guna ikut terlibat dalam menjaga perdamaian dan persatuan dunia. Program OYTW meliputi kurikulum mengenai kebijakan dan politik luar negeri Republik Indonesia, kerjasama Republik Indonesia, Australia, dan public speaking. Pada rangkaian kegiatan di Australia, para peserta akan berkesempatan melakukan dialog interaktif dengan Konsulat Jenderal RI Sydney, kunjungan ke komunitas muslim di Sydney, dan kunjungan di sekolah-sekolah di Sydney. Program ini diharapkan akan membuka kawasan dan khazanah pengetahuan para pelajar dan mahasiswa mengenai keberagaman dan kerjasama antar bangsa. Lebih jauh lagi, diharapkan kegiatan ini akan turut membantu memperkokoh nilai-nilai moderat di kalangan para pelajar yang pada akhirnya akan turut membentuk mereka menjadi bright builder antar keberadaban, keyakinan, dan suku bangsa. Diketahui juga sejumlah duta besar dari benua Amerika memuji sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam acara Diplomatic Corps Gathering pada Selasa 6 Mei 2014 yang lalu. Sangat populer, sangat berkarisma, ujar Duta Besar Chile untuk Indonesia Ecuador Ruiz Amusen di sela sesi foto pada akhir acara tersebut di Oasis Restoran, Jalan Raden Saleh Cikini, Jakarta Pusat, Selasa malam. Sejumlah dubes lain tertawa mendengar ucapan Amusen soal Jokowi itu. Ada dubes yang bertepuk tangan, Jokowi hanya senyum-senyum mendapat komentar tersebut dengan sekali menggeleng-gelengkan kepala. Lalu ketika Jokowi serta sejumlah duta besar berjalan keluar restoran, Duta Besar Paraguay untuk Indonesia, Kasser Esteban Grilton, tiba-tiba berbalik badan menghadap para wartawan. Dia mengangkat kedua jempol tangan ke arah Jokowi yang berdiri di depannya. Dia baik, sangat baik, pasti menang dia, ujar Grilton merujuk pada pengusungan Jokowi sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelumnya diberitakan acara makan malam antara Jokowi dan para duta besar ini merupakan sebagian dari rangkaian acara Diplomatic Corps Gathering selama 1 minggu. Pada Senin 5 Mei 2014 yang lalu, Jokowi juga menjamu makan malam para duta besar dari negara-negara kawasan Timur Tengah. Adapun dalam sesi Selasa malam, Jokowi makan malam bersama duta besar dari Argentina, Brasil, Kanada, Chile, Kolombia, Ekuador,
Meksiko, Paraguay, Peru, dan Suriname dan Venezuela. Hadir pula dalam ketemuan tersebut perwakilan dari Duta Besar Amerika Serikat, Fabian Januarius Cuodo.